warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini kita bakalan belajar tentang bagian terpenting yang harus ada di dalam sebuah hadis. Salah satu bagian terpenting yang harus ada dalam hadis yaitu sanad. Dari segi bahasa, sanad berasal dari kata al-mu'tamad, artinya menjadi sandaran atau tempat bersandar. Menurut istilah, al-sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang harus dihubungkan ataupun yang harus menghubungkan suatu hadis dan sunnah sampai pada Nabi SAW. Menurut istilah ahli hadis yaitu at-tariqul musilul ilal matni, yang berarti jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang terang-terangan dengan menyebutkan sanad sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut musnad. Oke, yang kedua ada yang namanya matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang ataupun tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu yang berarti perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutnya sanadnya. Dan yang ketiga ada yang namanya rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dan membukukannya ke dalam sebuah kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah para yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dan lain-lain. Ada contoh dari hadis Bukhari, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufar berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dan Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku memberikan sisanya kepada sahabat muliaku bernama Umar bin Al-Khattab. Dan orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ilmu. Buat selanjutnya adalah syarat-syarat hadis. Untuk merawi sebuah hadis, kita memerlukan syarat-syarat dan kebutuhan tertentu, dan salah satunya adalah adil. Dalam konteks hadis berbeda adil dalam konteks kesaksian atau hukum. Menurut muhaddisin yang dimaksud dengan adil adalah istiqamatuddin dan al-murwah. Istiqamatuddin adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjauhi perbuatan haram dan yang mengakibatkan pelakunya fasik. Sedangkan al-murwah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencela-nya. Kalau fasik saja kita disuruh klarifikasi, maka lebih awal rawinya yang mahir. Kaitannya dengan masalah ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kejerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ini adalah balik. Untuk anak yang masih memais tidak diharuskan dan tidak diwajibkan untuk merawikan sebuah hadis. Dan selanjutnya adalah berakal. Maksud dari berakal itu adalah yang memiliki akal sehat. Dan untuk seorang yang cakap, gila, tidak bisa merawikan sebuah hadis. Ini adalah dabit. Dabit di sini memiliki dua pengertian. Dalam arti kuat kehafalan serta daya ingatnya, dan kuat pelupa yang sering disebutkan dengan istilah dabit al-syarti. Dabit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dabit al-kitabah. Ini adalah daftar para sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam al-mukhiruna fi hadis atau disebut juga bendaharawan hadis antara lain: 1. Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Abdullah bin Umar meriwayatkan sekitar 2.630 hadis. Anas bin Malik
Malik meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Sedangkan Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan sekitar 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Ja'far bin Abdullah meriwayatkan hadis sekitar 1.540 hadis. Dan yang terakhir adalah Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sekitar 1.110 hadis. Nah, untuk sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian rijalul hadis. Para rawi hadis itu disebut rijalul hadis karena banyak hadis yang dirawi oleh seorang laki-laki. Untuk dapat mengetahui keadaan para rawi hadis itu, terdapat ilmu rijalul hadis, yaitu rijalul hadis ini menjelaskan tentang sejarah singkat para rawi hadis dan riwayat hidupnya, dan mazhab yang dianut serta sifat-sifat rawi hadis dalam meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu hadis ini banyak macamnya. Ada yang menerangkan riwayat hadis singkat dari sahabat Nabi, dan ada yang menerangkan riwayat hidup rawi secara lengkap. Ada juga yang menjelaskan tentang para rawi hadis yang dipercayai atau sikah saja. Ada juga yang menerangkan riwayat para rawi yang lemah-lemah atau para mudaris atau para pembuat hadis majhul. Seorang ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat ialah Imam Al-Bukhari. Kemudian usaha itu dilanjutkan oleh Muhammad bin Sa'ad. Sesudah itu bangunlah beberapa ahli lagi. Di antaranya yang terpenting diterangkan ialah Ibn Abdul Bar. Kitabnya yang bernama Al-Isti'ab. Pada permulaan abad yang ke-7 Hijriah berusahalah Izzuddin Ibnu Atsir mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelum masanya dan sebuah kitab besar yang namanya Usdul Ghaba. Ibnu Atsir ini adalah saudara dari Majduddin Ibnu Atsir penulis An-Nihayah fi Khabiril Hadis. Kitab Izzuddin diperbaiki oleh Az-Zahabi dalam kitab At-Tarikh. Untuk selanjutnya menjelaskan tentang perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Setelah mempelajari tentang unsur-unsur hadis, dengan memahami hal tersebut maka memiliki sikap sebagai berikut. 1. Mempelajari unsur-unsur hadis, maka rasa ingin tahu tentang unsur-unsur hadis harus ditumbuh kembangkan untuk tetap menjadi seorang muslimah yang sesungguhnya. 2. Mempelajari unsur-unsur hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah layaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca, baik di madrasah maupun di luar madrasah. 3. Mempelajari unsur-unsur hadis yang masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad tahun yang lalu. Hal ini tentunya dapat dikembangkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Oke, untuk semuanya ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya, bolehkah seorang perempuan meriwayatkan sebuah hadis? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang telah menanyakan sebuah pertanyaan. Di sini saya akan menjawabnya. Tidak ada perkataan yang menjelaskan bahwa seorang wanita itu tidak boleh meriwayatkan sebuah hadis, karena pada dasarnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aisyah saja meriwayatkan beribu-ribu hadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Muttafaqun alaihi adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Menurut kesepakatan para ulama, ada 3 penggunaan muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.